Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Iya ya, Semangat. Masih Ibu. Sudah berdoa atau belum? Belum Ibu. Kalau belum, meminta satu orang untuk berbicara. Ini saya Bu. Marilah kita siapkan untuk berdoa dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria, salam Maria yang berkah, terpujilah Engkau yang telah kita, dan terpujilah Roh Kudus. Salam Maria yang Allah, Salut untuk beliau. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, sebelum lanjut ke materi, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Oke, baik. Ibu harap terus seperti ini ya, rajin datang sekolah dan malas untuk tetap belajar. Ya Ibu. Baik, tadi kira-kira sebelum ke sekolah kegiatan apa yang kalian lakukan di rumah? Kalau tidur, Ya, tidur. Ada lagi? Mandi. Cuci piring Ibu. Makan Ibu. Oke, baik. Tadi sebelum ke sekolah kalian pamit tidak dengan orang tua? Pamit Ibu. Oke, baik. Sebelum lanjut ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu memahami pengertian hak dan kewajiban baik di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan contoh hak dan kewajiban baik di rumah maupun di sekolah. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Oke, setelah mendengar tujuan pembelajaran tadi, adik-adik tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa? Tahu hak dan kewajiban. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Siapa yang tahu apa itu hak dan kewajiban? Ada yang tahu? Sudah tahu Ibu. Baik, hak adalah sesuatu yang kita miliki. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh hak misalnya di rumah, hak kalian sebagai anak yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Sedangkan kewajiban kalian di rumah yaitu membantu orang tua. Jadi hak dan kewajiban merupakan dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Dengan menjalankan kewajiban, kita dapat menikmati hak kita dengan baik. Sebaliknya, dengan menghargai hak orang lain, kita dapat menjalankan kewajiban kita. Hal ini penting untuk menciptakan kehidupan yang teratur dan harmonis. Bisa mengerti? Bisa Ibu. Oke, coba adik-adik sebutkan kira-kira contoh apa lagi yang contoh hak yang ada di rumah dan di sekolah. saya Bu, Ya, di dan sekolah hak kita membayar uang komite atau uang sekolah. itu kewajiban. Oke, ada yang lain? Kalau hak di sekolah untuk mendapatkan ilmu Ibu. Oke, ada yang lain lagi? Tidak ada? Tidak ada dari Oke, baik. Jawaban dari Lombe tadi kurang tepat. Jadi yang Lombe sebutkan tadi itu merupakan contoh kewajiban. Jadi hak kita di sekolah, hak kalian di sekolah yaitu misalnya mendapatkan pendidikan, mendapatkan ilmu. Sedangkan kewajiban kalian di sekolah yaitu membayar uang sekolah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan saling menghargai satu sama lain. Bisa mengerti? Bisa Ibu. Oke, kalau kalian sudah mengerti, sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Jadi Ibu akan bagi kalian dalam bentuk kelompok. Kelompok 1 Lombe dengan Virgin, kelompok 2 Nani dengan Udi. Oke, di situ ada soal. Jadi
Jadi kalian pilih kira-kira dari soal tersebut manakah jawaban yang paling benar. Dulu bisa dilakukan. Oke, kerjakan secara bersama ya. Kalau yang saya juga Cukup sampai di nomor 3. Yang tidak usah. Ya Ibu. Dulu bisa dikaji belakang dulu. Bagaimana Mira? Bisa dilihat basic. Silakan. Oke, izin nanti juga Ibu selesai. Nani dengan Udin sudah? Sudah Ibu. Lihat baik-baik kira-kira jawaban mana yang paling tepat dari soal yang di atas. Ya Ibu. Sudah? Sudah Ibu. Oke baik, kalau sudah Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusi kalian di depan kelas. Kelompok Nani? Sudah? Sudah Ibu. Silakan maju dipresentasikan di depan kelas. Selamat pagi Ibu sampai teman-teman. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Nomor 1, apa yang harus dilakukan seorang anak ketika orang tua sedang sakit? Jawabannya itu C. Membantu orang tua. Nomor 2, hak anak di rumah adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kewajiban anak di rumah adalah sudah Ibu. Oke, salut untuk Mari. Tetap salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik. Dari jawaban kelompok Nani tadi, yang di nomor 3, soal nomor 3, saat makan malam, Siti selalu meminta tambahan nasi. Hal ini menunjukkan bahwa Siti adalah titik-titik. Jadi jawaban yang benar di situ yaitu D, tidak menghargai orang tua. Karena apa? Karena Siti selalu meminta tambahan nasi, sedangkan orang tuanya belum meminta tambahan nasi. Bisa dimengerti? Bisa Ibu. Oke, sekarang kelompok Virgi. Yang pertama, apa yang harus dilakukan sebelumnya? Apa yang harus dilakukan seorang anak ketika orang tua sedang sakit? Jawabannya C, itu membantu orang tua. Terus yang kedua, hak anak di rumah adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kewajiban anak di rumah adalah C, membantu pekerjaan rumah. Oke, yang ketiga, saat makan malam, Siti selalu meminta tambahan nasi. Hal ini menunjukkan bahwa Siti ingin makan banyak Bu. Oke, salut untuk Virgi. Jatuh salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Virgi silakan duduk. Jadi tadi adik-adik sudah mengerjakan lembar kerja seperti yang Ibu bagikan. Jadi dari jawaban adik-adik tadi, di jawaban nomor 3 itu jawaban yang benar yaitu D. Saat makan malam, Siti selalu meminta tambahan nasi. Hal ini menunjukkan bahwa Siti titik-titik. Jadi jawaban yang benar yaitu D, tidak menghargai orang tua. Bisa dimengerti? Bisa Ibu. Oke. Jadi berasa kalian sudah mengerti materi tentang hak dan kewajiban kalian baik di rumah maupun di sekolah. Coba adik-adik sebutkan kira-kira contoh apa lagi, contoh hak apa yang ada di rumah dan di sekolah. Begitu juga dengan kewajiban.
Kalau hak dan kewajiban di rumah, kalau hak itu untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, sedangkan kalau kewajiban itu membantu orang tua. Oke, ada lagi? Sekarang tidak ada. Oke, jadi contoh kewajiban kita di rumah itu sebelum ke sekolah ya. Sebelum ke sekolah itu kita wajib pamit dengan orang tua. Terus contoh kewajiban yang ada di sekolah misalnya sebelum masuk kelas. Tadi sebelum masuk kelas kalian ingin membersihkan ruang kelas atau tidak? Membersihkan dulu. Oke, itu merupakan suatu kewajiban kalian yang ada di sekolah. Jadi ibu rasa kalian sudah mengerti materi tentang hak dan kewajiban. Pulang ke rumah jangan lupa untuk belajar. Dan kalau misalnya belum mengerti, tanya bapak atau mama atau kakak yang ada di rumah ya. Ya ibu. Oke, sebelum pulang ibu akan kasih tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Jadi tugasnya itu silakan kalian tulis kira-kira contoh hak yang ada di masyarakat dengan kewajiban yang ada di masyarakat. Bisa mengerti? Bisa ibu. Oke. Tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Ya ibu. Oke, baik. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini saja. Silakan merapikan kembali buku dan alat tulis kalian masing-masing. Baik, sebelum pulang ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Nani, masuk ke depan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Malaikat Allah, dalam nama Bapa